kita punya niat berharap mereka itu ibadahnya jadi tambah kuat gitu ya, tambah semangat karena mereka sehat dengan minum air ini, rumah makannya ya jadi laris karena makanannya atau minumannya jadi tambah enak. Bagi kami itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Akmaluddin Akbar, saya bisa dipanggil Akmal atau di luaran sana sering memanggil saya dengan sebutan Kak Akmal. Saya di sini sebagai pemilik dari usaha depo air minum isi ulang yang saya beri nama Air Barat. Dulunya saya punya pekerjaan sebelum pandemi ini, yaitu sebagai owner sekaligus juga pembimbing ibadah haji dan umroh. Juga memiliki usaha yang bergerak di bidang tour and travel. Tapi begitu saat pandemi ini muncul, kemudian di situ saya berpikir kira-kira apa yang harus saya lakukan agar bisnis saya tetap bisa survive, karena kebetulan bisnis saya ini semuanya bergerak di bidang jasa. Bergerak di bidang jasa yang kaitannya tentang tour and travel. Sedangkan ketika pandemi, tour travel semuanya tutup. Dari situlah kemudian saya berpikir untuk mencari usaha lain yang di situ sekiranya meskipun dalam kondisi pandemi atau dalam kondisi yang seperti apapun, bisnis tersebut tetap bisa jalan. Awalnya saya mengira atau saya menduga gitu ya, bahwa usaha travel ini tidak akan ada habisnya, apalagi usaha sebagai pengantar tamu Allah ke Baitullah dalam rangka melaksanakan ibadah haji atau umroh. Saya berpikir waktu itu tidak mungkin umroh kok ditutup atau haji kok ditutup atau libur, tidak mungkin. Tapi kenyataannya kehendak Allah, kuasaan Allah, ternyata bisa juga terjadi seperti itu. Akhirnya dari situlah saya berpikir apa kira-kira usaha yang tepat meski dalam kondisi pandemi. Setelah saya bermusyawarah dengan keluarga, wabil khusus dengan orang tua, khususnya lagi dengan ibu, kira-kira usaha apa yang bisa saya lakukan, akhirnya kita menemukanlah usaha air minum isi ulang ini. Kenapa saya kasih nama Air Barat gitu ya? Sebenarnya ada beberapa nama usulan yang saya usulkan gitu, tapi berdasarkan atas saran yang saya dapat dari sahabat-sahabat saya, terutama dari Mas Yudi Santosa, ketika kita di situ memberikan suatu nama, coba minta saran kepada orang tua, khususnya ibu. Akhirnya saya berilis beberapa nama dan disetujuilah nama Air Barat. Jadi Air Barat ini sebenarnya awalnya adalah usaha jasa foto video saya. Jadi dulu saya pernah punya usaha jasa foto dan video yang saya beri nama Air Barat. Kenapa saya kasih nama Air Barat? Saya punya filosofi air itu dibutuhkan banyak orang. Sehingga saya berharap usaha saya ini juga akan punya banyak pelanggan atau klien gitu ya. Sedangkan Barat adalah, penafsiran saya filosofinya adalah arah kiblat. Sehingga saya berharap usaha saya ini ya dibutuhkan banyak orang, bisa menghasilkan banyak klien, hasilnya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan ibadah, khususnya waktu itu cita-cita saya ingin bisa melaksanakan ibadah umroh dan juga haji. Nah, alhamdulillah terwujudlah. Nama itu kan doa gitu ya. Ketika saya membuka usaha jasa foto video itu, alhamdulillah hanya dalam rentang waktu 3 bulan impian saya tercapai. Jadi nama itu adalah doa, tidak sembarangan ketika kita memberikan nama pada usaha kita. Gitu ya. Mungkin di luar sana ada yang memberikan nama-nama yang aneh-aneh, misalnya pakai nama setan dan lain-lain sebagainya. Saya terus terang sebagai pribadi yang menganggap bahwa nama itu doa, saya tidak cocok dengan seperti itu. Jadi saya menyarankan pada teman-teman semua, kalau memang punya usaha, mau memberi nama, berilah nama-nama yang baik gitu ya. Nah, akhirnya kemudian saya tawarkanlah termasuk nama Air Barat ini kepada orang tua, dan akhirnya mama saya memutuskan untuk memilih nama Air Barat. Ya udah, saya ambil pilihannya orang tua. Saya berharap mungkin dari pilihan orang tua ini merupakan pilihan dari Allah gitu ya. Saya kasih nama Air Barat. Jadi mungkin ada beberapa orang yang menganggap kok aneh namanya kok Air Barat gitu ya. Tapi ternyata filosofinya seperti itu. Air itu banyak dibutuhkan orang, barat ini adalah arah kiblat gitu loh. Nah, akhirnya dari situ kita berpikir gitu ya, bahwa bisnis ini harus berbeda dari bisnis-bisnis yang lainnya. Nama tidak sekedar nama, harus mencerminkan kondisi bisnisnya seperti apa. Saya tadi punya filosofi bahwa barat itu adalah arah kiblat, berarti air ini juga harus mengandung nilai ibadah. Nilai ibadah bagi kami sebagai pemiliknya, nilai ibadah bagi para pegawainya, termasuk nilai ibadah bagi yang meminumnya. Kan seperti itu. Nah, jadi salah satu keunggulan Air Barat ini adalah air itu ya, di penampungannya selalu kita perdengarkan bacaan murotal.
Jadi selalu kita berdengarkan bacaan murotal di penampungan airnya itu, gitu ya. Nah, kemudian para pegawainya pun juga kita hizibkan atau kita berikan amalan-amalan yang memang harus mereka
selain sudah higienis, kualitasnya bagus, insya Allah juga di situ zero kuman-kuman yang berbahaya gitu ya, karena sudah melalui hasil lab juga kami lihat. Kalau untuk masak, insya Allah jauh lebih sehat daripada menggunakan air keran, dan harganya jauh lebih murah daripada membeli air yang sudah di situ merek pabrikan yang harganya bisa 2 kali lipat daripada air barat, yang padahal secara kualitas insya Allah ya bisa dicoba lah, insya Allah sama, bahkan insya Allah lebih baik, karena kami prosesnya fresh. Jadi air kami itu benar-benar murni 100% dari mata air pegunungan. Kemudian di situ sampai ketika ngisi di tandonnya itu masih ada embun-embunnya, masih terasa basah gitu ya, dingin. Nah, setelah itu langsung kemudian dimasukkan ke galon, langsung diantar sampai ke rumah sehingga tidak terkontaminasi dengan sinar matahari yang terlalu lama, kemudian didiamkan terlalu lama, enggak gitu. Jadi kami prosesnya insya Allah air yang sampai ke pelanggan itu fresh. Nah, yang membuat saya terus semangat untuk menjadi pengusaha, apalagi sekarang ini banting setir ke pengusaha air gitu, yang sebelumnya pengusaha travel ya enak-enakan duduk di meja gitu. Sampai sekarang akhirnya saya kemudian berusaha bagaimana ikut supervisi ke teman-teman, ayo ikut naik mobilnya, coba lihat seperti apa cara mereka melayani pelanggan, terus kemudian ngajari bagaimana caranya kamu menawarkan ke orang lain. Saya bawa mobil sendiri, ayo bawa mobil, isi galon mobil saya gitu ya. Di belakang tak ajari bagaimana caranya mereka menawarkan. Di situ saya menemukan bahwa ternyata ketika kita di situ mau berusaha, sudah pasti nanti akan ada jalan keluarnya. Yang kedua adalah ketika kita di situ niatnya bekerja ini adalah lillah, karena Allah, lelah itu jadi tidak terasa. Yang ketiga adalah ketika kita di situ bekerja, kemudian ada pegawai-pegawai yang bekerja di tempat kita, itu suatu hal yang menyenangkan, kita bisa membantu kepada sesama. Yang keempat lagi, kalau niat kita tadi lillah adalah ketika kita ngasih air ke pelanggan, hati kita punya perasaan seneng gitu ya. Bahkan terkadang itu air itu sambil kita ajak ngomong gitu loh. Kita kasih sugesti-sugesti yang positif karena kita saking senengnya bagaimana orang kalau minum air kita insya Allah jadi sehat. Kita punya niat berharap mereka itu ibadahnya jadi tambah kuat gitu ya, tambah semangat karena mereka sehat dengan minum air ini. Rumah makannya ya jadi laris karena makanannya atau minumannya jadi tambah enak. Bagi kami itu adalah suatu kebahagiaan tersendiri, seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang mau memulai bisnis atau jualan, yang pertama pokoknya prinsip adalah minta petunjuk dulu kepada Allah. Itu yang paling penting. Terkadang kita mau memulai usaha itu berdasarkan ego atau berdasarkan hanya kecemburuan pengen kayak temennya. Kalau kita niatnya hanya dikedepankan egonya dulu gitu ya, emosinya dulu, atau hanya karena perasaan iri, dengki, temanku kok bisa seperti itu dengan usaha seperti itu, maka saya harus bisa, nanti tidak akan barokah gitu loh. Makanya yang pertama itu minta petunjuk dulu sama Allah biar clear, hatinya itu tenang. Ketika Anda memutuskan segala sesuatu itu benar-benar merupakan ilham dari Allah, bisa dengan istikharah, sholat istikharah, bisa dengan berdoa, termasuk juga minta ridho orang tua, tanya sama orang tua gitu ya, atau juga bisa tanya dengan istri kita gitu ya, kira-kira saya mau usaha seperti ini, baiknya bagaimana. Dengan cara-cara seperti itu insya Allah nanti kita akan bisa menemukan pola bisnis apa yang tepat. Yang kedua adalah kalau kita sudah punya niat usaha, ingin menjalankan suatu bisnis, ya segera dijalankan, jangan sampai ditunda-tunda. Kadang-kadang kita ini dikasih anugerah sama Allah ide yang brilian, tapi tidak segera diterapkan. Akhirnya kemudian diambil oleh orang lain, meskipun memang tidak ada, kok rezeki diambil orang lain tidak ada. Tapi terkadang ide itu bisa diambil sama orang lain gitu. Yang ketiga adalah ketika kita di situ pengen memulai bisnis atau jualan, itu jangan lupa tentukan dulu marketnya. Kira-kira kalau saya jualan air kayak gini nih, marketnya nanti siapa ya? Jangan sampai begitu kita buka jebret, kita tuh langsung bingung, mau saya jual kemana ya ini ya. Akhirnya kemudian Anda di situ sehari 2 hari kok sepi. Ya wes kemudian tutup, ganti lagi usaha lain. Yang di situ setelah itu kok enggak ada pelanggan lagi, sepi lagi. Akhirnya kemudian Anda ganti yang lain sampai akhirnya kemudian putus asa, wes ora sakerja wae, daripada bisnis kok gagal terus seperti itu. Jadi insya Allah seperti itu.
dari pembelajaran bisnis yang saya alami. Sebenarnya saya banyak belajar dari Mas Yudi Santoso, termasuk teman-teman semua juga bisa belajar dari YouTube-nya Mas Yudi Santoso. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Mas Yudi Santoso. Insya Allah di situ Anda akan banyak sekali menemukan tips-tips bisnis apa saja yang cocok dengan Anda, karena di situ banyak sekali berbagai macam jenis usaha-usaha yang bisa mungkin Anda tekuni. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Mas Yudi Santoso.